Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabar hari ini? Eh, mungkin sebelum itu saya absen dulu ya. Dengarkan baik-baik namanya. Dini Andriani, Fatul Ihsan, Meta Herdiana, Nur Jahrawati, Rosnita, Nur Khairat, Andi Ondel Mangamparang, Gita Savitri, Arman Rival Saputra, Hardianti, Jamal Akbar, Andi Farid, Firly, Fadil Junaid, Hanafia, Andi Mursyid Hidayat, Andi Reski Umar, Erniati, Jumarni, Mirna Minayani, Nur Fadila, Rizky Tamara, Wahyu, Nelly, Agustina, Nur Aulia Ramadhani, Muhammad Aldi, Ainun Jariah, Yeni Kurniasari, Marlina, Muhammad Fatur Pratama, Syahrul Ramadan, Ainun Jariah, Andi Miftahur Rizky Syam, Muhammad Borape, dan Fadlur Rahman. Ada yang tidak disebutkan namanya? Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai pronoun. Ada yang tahu apa itu noun atau pronoun? Pronoun atau kata kerja adalah kata yang digunakan. Baiklah, sini akan menjelaskan adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda atau sesuatu yang dibendakan dalam sebuah kalimat. Fungsi agar tidak terjadi pengulangan kata, itu fungsinya. Agar tidak adanya pengulangan kata di setiap kalimat. Yang kedua, personal pronoun atau kata ganti orang. Atau kata ganti yang menunjukkan orang. Kata ganti ini terbagi atas beberapa macam. Ada yang tahu apa-apa saja macam-macam dari personal pronoun? Baiklah, di sini saya jelaskan terbagi atas pertama person atau orang berbicara, person. Yang kedua second person atau lawan berbicara. Yang ketiga adalah third person, hal yang dibicarakan. Ketiga-tiga ini saling berhubungan. Ada yang tahu apabila salah satunya di sini tidak ada, apakah personal pronoun bisa berjalan? Mungkin tidak, karena tiga hal ini saling berkaitan dan saling menyatu. Jika tidak ada misalnya orang berbicara, maka topik tidak akan muncul atau hal yang dibicarakan tidak akan muncul. Jika tidak ada lawan berbicara, maka hal yang dibicarakan juga tidak akan muncul, karena sesuatu hal yang dibahas perlu lawan berbicara, perlu dua orang untuk bisa saling berinteraksi supaya bisa adanya personal pronoun. Yang selanjutnya adalah nominatif. Kita akan belajar personal pronoun berdasarkan dapat pula dibedakan menjadi beberapa jenis. Siapa tahu ada yang tahu macam-macam personal pronoun. Terdapat beberapa jenis. Siapa tahu ada yang bisa menjelaskannya. Kalau tidak ada yang tahu, saya jelaskan sedikit. Yang pertama adalah nominative case.
dalam kasus ini kata ganti berfungsi sebagai subjek atau kalimat dalam kalimat yang termasuk kelompok. Seperti contoh-contohnya I, you, we, they, he, she, it. Itu tadi contoh-contoh. Contoh kalimatnya misalnya I'm going to school. Saya pergi ke sekolah. Yang kedua you misalnya you have boyfriend atau kamu punya pacar, dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Saya berikan cuma 2 ya. Nanti coba kalian sendiri yang cari tahu contoh-contoh kalimatnya, kan sudah ada sini yang sudah saya sebutkan. Yang kedua bagiannya itu nominative case. Di dalam kalimat pada umumnya, atau ada yang tahu penjelasannya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kalau tidak ada, saya jelaskan. Nominative case di dalam kalimat pada umumnya berada sebelum infinitif atau kata kerja dasar maupun auxiliary verb. Yang selanjutnya adalah yang kedua adalah objective case. Tadi kan sebelumnya nominative case, yang kedua objective case atau kasus objektif. Ada yang tahu apa sih itu objective case atau kasus objektif? Dalam kasus ini kata kerja, kata ganti orang berfungsi sebagai objektif dalam kalimat. Objective case di dalam kalimat pada umumnya berada sebelum infinitif. Siapa tahu ada yang tahu contoh-contoh kalimatnya? Tolong sebutkan atau siapa tahu ada yang tahu, bisa disebutkan. Dalam kasus ini atau contohnya, objective case dalam kalimat pada umumnya berada sebelum infinitif. Contoh kalimatnya, my friend made in cake a day for. Temanku membuat kue itu tadi, temanku membuat kue pada hari fall. Ya, ini contohnya, my friend made the cake a day full. Artinya temanku membuat kue seharian penuh. Itu contohnya. Kan di sini disebutkan objective case dalam kalimat pada umumnya berada sebelum infinitif. Berada sebelum. Mengerti? Baiklah, kita lanjutkan. Di sini kita akan mempelajari jenis-jenis, mulai dari possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan, reflective pronoun, demonstrative, indefinite pronoun, interrogatif, serta banyak lagi. Tapi itu mungkin yang bisa saya jelaskan nanti. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Ada yang bisa menjelaskan di sini apa sih itu possessive pronoun? Ataukah ada yang bisa
memberikan sedikit pemahamannya atau keadaan, tahu sedikit apa sih itu yang dinamakan possessive pronoun. Baiklah, saya jelaskan sedikit. Possessive pronoun ada sesuatu yang menunjukkan adanya kepemilikan atau ownership atas sesuatu. Adapun fungsinya di sini, siapa tahu ada yang bisa jelaskan lagi. Kalau tidak ada yang tahu, saya lanjutkan saja. Fungsi sebagai pengganti frasa kata benda guna menghindari pengulangan kata. Seperti tadi ada yang saya jelaskan di mana itu. Mungkin sebelumnya tujuannya atau fungsinya sebagai pengganti frasa kata benda. Gunanya untuk menghindari pengulangan kata. Adapun jenis-jenisnya di sini, jenis-jenis katanya yaitu pertama, tapi sebelum itu siapa tahu ada yang bisa jelaskan lagi. Apa sih contoh-contohnya? Apa sih kata-katanya, contoh katanya? Bisa jelaskan? Oke, kita lanjut saja kalau tidak ada. Yang pertama jenis katanya yaitu mine, yours, their, ours, his, hers, it. Contohnya di situ ada beberapa contoh kalimatnya disertakan. That bag is mine. Kan di situ tertera that bag is mine. Tas itu milikku. Is mine. Mine itu sebelumnya tadi jenis kata mine. Yaitu jenis that bag is mine. Tas itu milikku. Contoh keduanya, this is a new book and this is a new book and this is your. Ini adalah buku baru dan ini adalah milikku. Kan di situ disebutkan this yours, disebutkan di akhir kata. Yours. This is a new book and this is yours. Ini adalah buku baru dan ini adalah milikku. Itu contohnya. Contoh kedua. Selanjutnya relative pronoun. Relative pronoun ada yang bisa jelaskan apa sih itu reflective pronoun? Siapa tahu yang bisa jelaskan? Baiklah, saya jelaskan kalau tidak ada yang tahu. Kata ganti subjek yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek dan objeknya adalah orang atau benda yang sama. Adapun fungsinya untuk menyatakan diri sendiri. Kan dijelaskan tadi, kata ganti subjek yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek dan objeknya sama, adalah orang atau benda yang sama. Otomatis untuk menyatakan diri sendiri. Jenis kata dari reflective pronoun, siapa tahu ada yang bisa jelaskan lagi, bisa dijelaskan atau disebutkan jenis katanya. Kan di situ sudah ada, pasti di Google banyak lah, bisa disebutkan jenis kata dari reflective pronoun. Jenis kata dari reflective pronoun pertama myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Itu tadi contoh-contoh kalimatnya. Siapa tahu ada yang bisa jelaskan atau sebutkan saja ataukah menyebutkan
contoh katanya atau contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya, I myself must change. Aku sendiri yang harus berubah. I myself must change. Aku sendiri yang harus berubah. Contoh keduanya itu yourself did this. Kamu sendiri yang melakukan ini. Macam kalimat selanjutnya itu demonstratif atau kata petunjuk. Ada yang bisa jelaskan di sini kata petunjuk. Yang selanjutnya itu demonstratif atau kata petunjuk. Adalah kata yang berfungsi untuk menunjuk atau menandai secara khusus orang atau benda. Menandai secara khusus orang atau benda. Fungsinya yaitu untuk menunjukkan benda atau orang yang dibicarakan. Contoh kata this, that, this is, and tos. Contoh kalimatnya itu this is my book. Ini buku saya. Kan di situ disebutkan this di kata pertama. This is my book. Contoh kedua itu these are my book. Ini buku-buku saya. Yang selanjutnya macam-macam katanya itu indefinite pronoun atau kata ganti tidak pasti, tidak menunjuk ke seseorang, tempat atau benda tertentu. Adapun fungsinya menjelaskan atau menggantikan benda yang identitasnya belum jelas. Contoh katanya any. Yang pertama itu any, some, every, dan no. Contoh kalimatnya anybody atau anyone. Anyone, siapapun. Itu kan di sini siapapun tidak merujuk pada satu hal. Tidak merujuk pada satu hal. Dan tidak menunjuk antara satu benda atau orang. Yang kedua itu everybody atau everyone, semua orang, setiap orang. Di sini disebutkan bahwa everyone atau semua orang artinya tidak merujuk lagi pada satu hal, tapi merujuk pada semua. Itu everyone dan everybody, semua orang atau setiap orang. Yang kata selanjutnya itu interrogatif, adalah kata ganti interrogatif yang merupakan pengajuan atau pertanyaan kepada orang lain. Di sini interrogatif itu bertujuan untuk menanyakan. Menanyakan artinya menanyakan atau bertanya sesuatu yang dipertanyakan. Bertanya pengajuan pertanyaan kepada orang lain. Fungsi dari interrogatif yaitu mengajukan pertanyaan ini lagi, mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Itu tujuannya interrogatif atau artinya. Jenis katanya who, whom, those, which, what. Contoh kalimat which did you take, you, yang mana yang kamu ambil. Yang kedua whichever will you toss between those expensive sauce. Yang mana yang akan kamu pilih antara sepatu mahal itu. Sudah mengerti sekalian? Apakah ada yang perlu dipertanyakan dari yang saya jelaskan tadi? Siapa tahu ada yang perlu dipertanyakan, atau ada yang kurang jelas dari penjelasan, ataukah semuanya tidak jelas, atau apakah bisa dipertanyakan? Kalau tidak ada, mungkin sekian untuk hari ini. Mungkin sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.